Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10 MPLB. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini saya antusias banget. Soalnya kita bakal ngebahas satu topik yang percaya deh bakal jadi pondasi penting buat karir kalian ke depannya. Namanya Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Yuk, langsung aja kita mulai. Gini, sebelum kita ngomongin teorinya, coba deh kalian bayangin lagi datang ke tempat nongkrong favorit kalian. Terus, pelayannya tuh asyik main HP, jutek, cuek, dan lama banget nganterin pesanannya. Bikin bete kan? Nah, sekarang bandingin kalau pelayannya itu nyambut kalian dengan hangat, senyumnya ramah, dan kerjanya sat-set, cepet banget. Beda banget kan rasanya? Suasananya pasti jauh lebih enak. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalian bakal betah nggak sih kalau terus-terusan dapat pelayanan yang seburuk tadi? Jelas nggak kan? Namanya juga pelanggan, kita pasti pengen dihargai. Nah, rasa nggak nyaman dari pelayanan buruk inilah yang jadi alasan utama kenapa kita, terutama kalian nih, calon profesional di bidang manajemen perkantoran dan bisnis, wajib banget nguasain konsep pelayanan ini. Biar belajarnya makin asyik dan terarah, hari ini kita bakal bahas 4 hal aja. Pertama, apa sih pengertian pelayanan prima itu? Terus kedua, kenapa ini penting banget? Ketiga, kita bakal kenalan sama ciri-cirinya dan semangat 3S. Dan terakhir, gimana praktik serta dampaknya di dunia nyata. Simpel kan? Langsung ke intinya aja. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Kita bahas pengertian pelayanan prima. Jadi gini, kalau secara formal, pelayanan prima itu adalah pelayanan terbaik yang kita kasih ke pelanggan supaya mereka ngerasa puas dan nyaman. Coba perhatiin kata terbaik, puas, dan nyaman. Ini bukan cuma soal beresin kerjaan atau ngelayanin secara fisik aja loh, tapi ada sikap dari hati di baliknya. Ini tuh soal gimana cara kita bawa diri dan bikin orang lain ngerasa bener-bener dihargai waktu lagi ngobrol sama kita. Nah, sikap yang terbaik ini wujudnya macem-macem. Mulai dari cara kita ngomong yang sopan, ngebantu orang dengan ramah, sampai ngasih pelayanan yang cepat dan tepat sasaran. Terus, kenapa sih anak MPLB wajib banget bisa ini? Soalnya nanti waktu udah kerja, kalian tuh bakal sering banget ketemu sama tamu, pelanggan, atau rekan kerja. Sikap-sikap kayak gini yang bakal jadi senjata utama kalian buat sukses di dunia profesional. Udah paham ya soal pengertiannya? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Sebenarnya, kenapa sih pelayanan prima itu penting banget buat diterapin? Ada 3 tujuan utama nih yang perlu kalian ingat. Pertama, jelas buat bikin pelanggan puas. Kalau mereka puas, mereka senang. Obrolan juga jadi enak. Kedua, buat ngebangun hubungan yang baik. Pelayanan yang ramah itu bikin orang merasa dihargai. Dan yang ketiga, ini skalanya lumayan besar ya, yaitu buat jaga nama baik perusahaan atau sekolah kita. Bayangin aja, gara-gara satu orang ngasih pelayanan yang jelek, nama instansi bisa langsung jelek di mata orang lain. Jadi tanggung jawabnya emang gede banget. Intinya sih gini, pelayanan prima itu mencerminkan sikap profesional kalian. Ini bukan cuma sekedar formalitas ya, apalagi cuma buat pamer ke atasan, biar kelihatan sibuk kerja. Bukan. Pelayanan yang baik itu adalah cerminan langsung dari karakter dan seberapa profesionalnya diri kalian. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kita bahas gimana caranya. Ciri-cirinya apa aja sih? Dan ada semangat 3S yang wajib banget kalian hafal. Paling nggak ada 4 ciri utama kalau kita mau ngasih pelayanan yang jepolan. Pertama, harus ramah dan sopan. Murah senyum, ngomongnya enak didengar. Contoh gampangnya cukup bilang, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Kedua, cepat dan tepat. Ingat, jangan bikin orang nunggu kelamaan dan informasi yang dikasih juga harus benar. Ketiga, bertanggung jawab. Kalau pelanggan lagi bingung, ya dibantu sampai masalahnya benar-benar beres. Dan yang keempat, ini juga penting, penampilan harus rapi. Penampilan rapi itu otomatis nunjukin kalau kalian udah siap kerja dan menghargai lingkungan sekitar. Nah, biar gampang dipraktekin, ada satu rumus atau budaya kerja yang terkenal banget namanya 3S. Senyum, salam, sapa. Pasti udah pada tahu kan? 3 langkah ini tuh kayak urutan ajaib. Senyum bikin suasana langsung cair dan nyaman. Salam nunjukin kalau kalian tuh sopan. Terus sapa, kayak nyebut nama atau nanyain kabar. Itu bikin orang ngerasa benar-benar dihargain. Urutan simpel ini bisa langsung merubah suasana jadi jauh lebih positif. Pastinya, buat bisa nerapin 3S tadi, kalian juga butuh pondasi karakter yang kuat. Kalian harus sabar kalau lagi ngadepin macam-macam tipe orang. Harus disiplin, jujur, dan ini nih yang paling penting, mau dengerin orang lain. Kemampuan mendengarkan yang baik itu adalah kunci mutlak supaya kita bisa ngerti apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama pelanggan. Gak kerasa kita udah sampai di bagian terakhir nih. Sekarang kita lihat yuk gimana sih prakteknya di dunia nyata dan apa dampaknya kalau pelayanan prima ini malah dicuekin.
Coba kita lihat bedanya antara masa sekolah kalian sekarang sama masa depan kalian pas sudah kerja nanti. Kalau di sekolah, pelayanan prima itu bentuknya simple, kayak nyambut tamu sekolah dengan senyum, bantuin guru bawain buku, atau ngelayanin temen yang mau pinjem buku di perpustakaan dengan sopan. Nah, kebiasaan baik ini nantinya bakal kepake banget waktu kalian udah kerja. Misalnya pas ngelayanin klien di kantor, angkat telepon dengan nada yang ramah, atau ngasih penjelasan sejelas-jelasnya ke pelanggan. Tapi sekarang coba kita balik posisinya. Bayangin skenario paling buruknya. Pelayanannya hancur banget. Pegawainya suka marah-marah, super cuek, dan masa bodoh banget sama pelanggan. Wah, pasti pelanggannya langsung kecewa berat kan? Dampaknya tuh fatal banget loh. Kalau pelanggan udah kecewa, mereka nggak bakal mau balik lagi. Rasa percaya mereka langsung hilang, dan parahnya lagi, reputasi perusahaan bisa hancur berantakan. Asal tahu aja ya, benerin nama baik yang udah jelek itu jauh lebih susah dan capek daripada kita ngelayanin dengan baik dari awal. Makanya, pelayanan prima itu ibaratnya udah harga mati. Jadi, apa sih inti dari obrolan kita hari ini? Intinya, mulailah bangun kebiasaan pelayanan prima kalian dari sekarang. Gak usah nunggu sampai lulus sekolah buat sekedar belajar senyum atau ramah sama orang lain. Buat kalian anak-anak MPLB, yuk biasain dari hari ini, di sekolah ini. Supaya nanti pas kalian masuk ke dunia kerja yang sebenarnya, kalian udah benar-benar siap dan bisa bersinar. Nah, sebelum saya tutup, saya punya suatu pertanyaan nih buat kalian. Dari rumus 3S tadi, kira-kira mana nih yang bakal langsung kalian praktekin hari ini juga? Apa senyumnya mau dibikin lebih tulus lagi pas ketemu temen? Atau salamnya lebih semangat pas papasan sama guru? Atau sapaannya yang mau dibikin lebih hangat? Yuk tentuin dari sekarang dan langsung lakuin. Terus semangat belajar dan tingkatkan terus sikap profesional kalian ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.